Yan Kun mana bisa dikendalikan orang lain. Sekarang dia telah meminjam jalan dari Biantang. Jalan mundurnya seluruhnya berada di tangan Putri Jing'an. Kalau Putri Jing'an tiba-tiba bersikap bermusuhan atau keluarga kekaisaran Biantang menyerang balik, pasukan Yanbei akan jatuh ke dalam situasi di mana mereka diserang dari depan dan belakang. Jalan mundur mereka pun akan terhalang. Hal ini sangat menekan hati para prajurit. Oleh karenanya, Yan Kun harus menyerang gerbang Yanmin pada suatu waktu yang telah ditentukan dan bukan gerbang sebelah utara. Saat ini, kesempatan untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan Dakia barulah tiba. Dahi Acu berkerut dalam-dalam. Ia menarik napas panjang lalu duduk bersila di tanah. Sebenarnya, hal-hal ini sudah harus terpikir olehnya. Dahulu, Yan Kun selalu menahan emosinya dan beberapa kali sengaja menunjukkan kelelahannya sehingga istana Dakia lengah. Setelah itu, ia dengan senang hati mengambil resiko untuk secara tiba-tiba merampas ransum Biantang. Sebenarnya perampasan ransum itu palsu, sedangkan menangkap jenderal penjaga gerbang Tang Hu adalah tindakannya yang sebenarnya. Melalui orang ini, ia berhubungan dengan Putri Jing'an yang sudah berniat memberontak. Lalu dengan memanfaatkan perang saudara di Dakia, diam-diam menyelinap masuk ke Kinan. Permainan ini sudah amat lama dipersiapkan olehnya. Kekuatan Yanbei yang sebenarnya adalah terus-menerus memperlihatkan penampilan ini yang disembunyikan di luar gerbang Yanming, barulah kekuatan Yanbei yang sesungguhnya. Daren, apakah kita harus memberitahukan hal ini pada Menteri Perang Yuen? Acu menggeleng. Apa yang dapat kupikirkan, masa tak dapat dipikirkan olehnya. Ia membalikkan telapak tangannya dan mengangkat gulungan peta, lalu menghamparkan peta Biantang. Dengan suara rendah ia pun berkata, perang di antara Dakia dan Yanbei tak dapat dihindari. Kita pun tak berdaya menghentikannya. Tugas kita sekarang adalah untuk secepatnya kembali ke Biantang, mendapatkan data-data tentang situasi peperangan di Biantang dan tangan pertama. Lalu melihat bagaimana kita dapat membantu Yang Mulia. Wakil komandan pasukan serigala bernama Guan Song mendengarnya ia segera mengangguk. Daren, kita sudah mengirim prajurit pelopor 2 hari yang lalu. Kuperkirakan paling lambat besok pagi mereka seharusnya sudah kembali. Acu sedang hendak berbicara, namun mendengar seorang prajurit dari luar melapor. Daren, prajurit pelapor sudah kembali. Begitu mendengar perkataan itu, Hei Kiao yang berdiri di ambang pintu segera menyingkap tirai kemah. Nampak 3 orang prajurit yang bermuluran debu dan bercak darah melompat turun dari kuda dengan terhuyung-huyung. Salah seorang di antara mereka berkata, Tuan Kubing, situasi peperangan di Biantang kritis. Pasukan pemberontak telah menembus gerbang Hensui. Wakil Jenderal Barak Jinji di Senan, Pang Huai, dan Jenderal Pasukan Selatan dari Danqi, Rugu, Kusu dikhianati oleh pengkhianat dan tewas di pertempuran Chang Muling. Pasukan di Hensui telah kalah telak dan melarikan diri. Kekuatan pasukan pemberontak dari hari ke hari semakin kuat, tak kurang dari 200.000. Sekarang mereka telah mengepung ibu kota dengan ketat. Dalam sekejap mata, semua orang sangat terkejut. Acu duduk di tanah, dahinya berkerut dalam-dalam. Tinjunya perlahan-lahan mengepal dengan erat, lalu sedikit demi sedikit kembali membuka. Siapa komandan musuh? Dia adalah Putri Jing'an. Apakah identitas orang ini dapat dipastikan? Sudah dipastikan. Orang ini masuk ke Wisma Raja Jing'an 40 tahun yang lalu. Mula-mula ia hanya seorang gadis penari yang dijual ke Wisma Jing'an oleh seorang perantara. Akan tetapi setelah beberapa kali mendapatkan perhatian Raja Jing'an, tak nyana ia mengandung, lalu dengan mulus melahirkan seorang putra raja. Raja Jing'an baru memiliki putra setelah tua, sehingga ia berlipat kali lebih mencintainya dan mengambilnya sebagai selir. Tak nyana, setahun kemudian ia kembali melahirkan seorang putra. Raja Jing'an kegirangan dan mengangkatnya menjadi istri sah. Hei Kiao bertanya, seorang budak bisa menjadi istri sah? Mengenai hal itu, hamba tak tahu. Akan tetapi, setelah itu Wisma Raja Jing'an tak tenang, selalu dilanda masalah. Putri tua dan 2 pangeran secara beruntun meninggal dunia.
Sejak saat itu, ia menjadi majikan perempuan di dalam wisma itu. Setelah pemberontakan Raja Jing'an ditumpas dan keluarganya dieksekusi sampai ke generasi ketiga, di bawah perlindungan kelompok yang setia pada Raja Jing'an, ia melarikan diri tanpa disangka-sangka. Ia menyusup ke gerbang Tanghu, lalu duduk di bawah perlindungan Jenderal Gerbang Tanghu. Kabarnya, Putri Jing'an berhubungan gelap dengan putra Raja angkat Jing'an ini. Wajah acuh kelam, ia bertanya, siapa namanya? Hal itu hamba tak ketahui, hanya yang tahu bahwa namanya sebelum menikah adalah Chow. Marga Chow? Acuh mengucapkan dengan suara lirih. Guansong mengkhawatirkan ibu kota yang dikepung. Ia pun berkata, Deren, ibu kota dikepung. Kita harus kembali untuk menyelamatkan yang mulia. Sinar mata acuh dalam. Ia memandang gerbang Baizi di kejauhan yang diduduki oleh kokoh oleh Yan Bei. Di seberang gerbang itu adalah wilayah Biantang. Acuh mengangguk-angguk lalu berkata dengan lambat, benar, kita harus kembali. Seumur hidupnya, ia tak pernah melihat salju yang sesungguhnya. Butiran-butiran yang amat kecil jatuh dengan jarang-jarang. Di malam hari, sinar rembulan nampak semakin menyilaukan. Cahaya seputih salju menyinari tanah, bagai gelombang demi gelombang air yang memancar, dan bagai gumpalan-gumpalan salju yang putih berkilauan. Nalan berdiri di puncak pagoda putih, mengenakan jubah longgar. Angin bergulung-gulung dari ujung langit, meniup lengan bajunya, bagai seekor elang yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Hendak terbang, rambutnya yang panjang berterbangan ditiup angin, melayang di belakang punggungnya, bagai sarang laba-laba yang tak terhitung banyaknya. Istana yang begitu besar itu dalam dan menyeramkan. Di bawah selimut malam yang gelap gulita, di tengah gerbang batu hitam di kejauhan, berdiri sebuah sosok. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya dapat diterka dari punggungnya yang tinggi dan tegak lurus, bahwa ia adalah seorang prajurit dan juga masih muda. Nalan berdiri seperti itu sudah amat lama. Huan Mo sama sekali tak bersuara. Ia memandanginya, sinar rembulan menyinarinya dengan tenang. Cahayanya putih bersih dan cemerlang. Malam amat tenang. Di sekeliling mereka sama sekali tiada suara sedikit pun. Bumi dan langit lenyap. Hanya ada angin yang meniup jubahnya, menimbulkan suara bergemerisik, membawa keharuman anggrek putih yang dengan perlahan mengambang di antara napas mereka. Untuk sesaat, Kuan Mo seakan kembali begitu banyak tahun yang silam. Saat itu dirinya masih kecil, mengikuti ayahnya berdiri di padang perburuan. Hari itu sang kaisar yang duduk di sanggasana tertawa terbahak-bahak. Katanya, putriku tak kalah dengan anak lelaki. Para bangsawan lain juga memuji kepandaian sang putri yang hebat. Hanya dirinya yang dengan tenang duduk di sana, mengangkat kepalanya memandang sang putri di punggung kuda. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Tahun-tahun bagai air yang merembes keluar dari sela-sela jari, dengan mudah menenggelamkan masa muda dan kekeras kepalaannya dahulu, bersama dengan berbagai pikiran yang selama begitu banyak tahun disembunyikannya dalam lubuk hatinya, selama kehilangan kesempatan untuk diungkapkannya, diselimuti oleh padang kuning takdir, selamanya terkubur di tengah angin dan debu. Kuan Mo, Nalan mendadak berkata dengan lembut. Puncak pagoda putih itu terus terlalu luas. Suaranya terdengar agak sayup-sayup. Ia tak berpaling. Pandangan matanya masih memandangi laksana sinar lentera di bawah sana. Dengan suara pelan ia berkata, apakah aku benar-benar telah melakukan sesuatu kesalahan? Yang mulia tak salah. Nalan tersenyum dengan lembut. Ia menggeleng dan berkata dengan hambar, aku takut aku telah melakukan kesalahan. Perkataan guru besar Chow mungkin benar. Aku telah membuka pintu untuk para perampok, dan cepat atau lambat aku akan kehilangan Huaisong, warisan leluhurku ini. Kaisar sakit parah. Nah, keluarga Nalan sudah tak mempunyai keturunan. Garis darah Huaisong sudah tak bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Kata siapa tak dapat diwariskan? Sudut-sudut mulut Nalan mengulum seulas senyum dingin yang tenang. Ia menerangkan, Raja Jinjiang
Kerajaan Li Raja Jinghui, bukankah mereka semua mempunyai kedudukan untuk diwariskan? Apa yang dikatakan Nalan adalah keadaan yang sebenarnya, ketika pengorbanan untuk leluhur keluarga kaisar dianggap tak bisa diteruskan lagi. Cabang keluarga kekaisaran akan diwarisi kedudukan sebagai kaisar, kecuali namun Kuan Mo tak lagi berbicara. Pagoda putih itu seluruhnya sunyi senyap. Angin bertiup di lorong, membawa hawa yang lembab. Walaupun saat ini musim panas, hawa masih agak dingin. Keluarga Nalan sudah membangun negara ini selama beberapa ratus tahun. Para leluhur mereka mengorbankan nyawa mereka demi negeri seluas Laksali ini, tewas dalam pertempuran untuk melindungi keluarga dan membela negara mereka. Negeri ini didirikan di atas tulang belulang dan darah keluarga Nalan, sesuatu yang mereka lindungi selama begitu banyak tahun dengan jiwa dan raga mereka. Namun orang-orang ini tak lebih dari mengengat-ngengat yang ikut menikmati pencapaian itu. Atas dasar apa mereka ingin menguasai negara ini? Negeri ini didirikan oleh keluarga Nalanku dan juga dilindungi oleh generasi-generasi leluhurku. Dengan darah mereka, walau agak akan musnah, ia hanya dapat musnah di tangan keturunan keluarga Nalan kami. Orang lain tak pantas menguasainya. Sebuah suara yang berat dengan perlahan terdengar. Sinar rembulan pucat pasi menyinari pakaiannya yang berwarna kuning terang. Kelihatannya dingin dan mengesankan. Ia berkata dengan tenang, "Beritahu Yan Kun melalui jalur diplomatik resmi bahwa aku menyetujui usulnya dan memohon menepati janjinya untuk memperlakukan rakyat Huaisong dengan baik, dan bahwa yang akan mewarisi semuanya harus putra kandungku sendiri. Selain itu, aku juga menginginkan kepala Raja Taiping." Segumpal awan melayang melewati mereka dengan lembut menyelimuti sang rembulan yang bulat, hanya menyisakan seberkas sinar yang pucat. Bumi masuk ke dalam kegelapan. Di keadaan yang sunyi senyap itu, seakan ada sesuatu yang seketika itu juga pecah, berkeping-keping berhamburan di lantai, lalu bersama angin bertiup pergi ke ujung dunia. Kuan Mo menunduk. Di tengah kegelapan ia berkata, "Hamba akan mematuhi perintah." Nalan terdiam untuk beberapa saat, lalu mendadak membuka mulut dan berkata, "Beritahu Menteri Perang, satukan ketiga pasukan, bersiap untuk setiap saat bergabung dengan Yan Bei, lalu pergi ke Dakia." Lelaki di tengah kegelapan itu mendadak mengangkat kepalanya. Sepasang matanya memandangnya tanpa berkedip, mengandung perasaan terkejut dan juga sepertinya mengandung perasaan tak percaya. Nalan menghembuskan napas dengan tenang, seakan sama sekali tak merasakan gelombang perasaan Kuan Mo. Ia justru dengan tenang berkata, "Kuan Mo, lautan timur dimasuki bandit yang berkeliaran. Kali ini aku harus mengandalkan dirimu untuk melindungi Dongjiang." Untuk sesaat, pagoda putih itu sunyi senyap tanpa suara. Sosok Kuan Mo tegak bagai sebatang pohon poplar. Ia memandangi Nalan seperti itu, sinar matanya menembus saat-saat kemesraan belasan tahun itu, dan akhirnya menggumpal menjadi kesunyian tanpa suara saat ini. Mereka adalah kawan bermain semasa kecil. Di antara para pangeran senior, ia menjadi pengawal pribadinya. Setelah keluguan masa kecilnya dan wajah yang cantik jadi tabagai bunga, ketika sang kaisar mangkat, dirinya 3 hari 3 malam berlutut di depan pintu ayahnya dengan sekuat tenaga menghimbau agar sang ayah mengurungkan niatnya untuk memberontak dan merebut tahta, dan berbalik membantu sang kaisar yang masih kecil dan dia, sang putri tertua, memerintah negeri. Selama begitu banyak tahun, ia selalu berdiam di belakangnya, mematuhi semua perintahnya, menjadi pejabat yang paling setia dan bawahan yang paling patut dipercaya. Bahkan kalau ia harus menikah dengan putri seorang menteri yang berkuasa, ia tidak akan menolak. Dan sekarang kaisar dalam keadaan bahaya, negara Dasong mengancam, pasukan kavaleri Yan Bei yang perkasa tiba-tiba menyerang. Namun di saat ini Nalan hendak mengirimnya ke perbatasan lautan timur. Akan tetapi dalam sekejap mata, raut wajahnya kembali seperti sebelumnya. Tenang, ia berlutut lalu berkata dengan suara berat, "Hamba akan mematuhi perintahmu." Untuk sesaat, hati Nalan amat tegang, sampai Kuan Mo dengan tenang berlutut, sampai ia berkata dengan suara yang begitu tenang,
hamba akan mematuhi perintahmu. Nalan baru tiba membuka tinjunya yang terkepal erat. Ia berbalik. Wajah jelitanya yang tak ada duanya bagai lukisan. Sudut-sudut matanya dilukis dengan bedak emas, memancarkan kecantikan dan wibawa yang membuat orang tak berani memandangnya dari dekat. Ia merasa bahwa ia harus sedikit memberikan penjelasan. Maka ia pun berkata, di antara Yenbe dan Dakia pasti akan terjadi peperangan sengit. Pertarungan di medan perang akan sangat brutal. Kau adalah satu-satunya orang yang dapat kupercayai. Aku tak ingin kau tertimpa kemalangan. Kuan Mo masih menunduk, lalu berkata sembari tersenyum, hamba mengerti. Nalan menarik napas panjang, lalu berkata sambil tersenyum, baiklah, bangkitlah di antara kau dan aku, tak usah banyak peradatan. Namun Kuang Mo sama sekali tak bangkit. Ia berlutut di sana. Ubun-ubunnya bagai sinar rembulan keperakan. Seekor gagak senja mengepak-ngepakkan sayapnya, terbang melintasi angkasa yang sunyi. Angin malam meniup jubahnya hingga mengembang. Di atasnya disulam naga dan ular piton bertekuk sambilan. Sulaman bagi pejabat yang telah mencapai kedudukan tertinggi itu bagai pedang yang dingin dan menyeramkan, melintang di tangannya, dapat melukai orang lain dan juga dapat melukai diri sendiri. Sosok Kuan Mo tinggi dan tegak, berdiri di hadapan Nalan, lebih tinggi sekepala dibandingkan dengannya. Matanya yang sipit dan panjang bagai sebuah danau dingin. Dengan begitu tenang memandanginya, tak kurang ajar namun juga agak berani. Nalan mengangkat kepalanya. Garis-garis dagu yang amat runcing agak melembut. Ia menatapnya sambil tersenyum hambar. Sinar matanya berkilauan bagai pantulan sinar mentari di gelombang air. Walaupun Raja Taiping sudah berkhianat, namun Raja Jinjiang yang lain bukan orang yang mudah ditaklukkan. Setelah hamba pergi, yang mulia sendiri harus jaga diri. Nalan berkata sambil tersenyum, Kuan Mo, menurutmu sudah berapa tahun usiaku? Masih mengkhawatirkan diriku? Kuan Mo berkata sambil menunduk, yang mulia adalah orang yang berbakat yang jarang terdapat. Hamba telah salah bicara. Baiklah, tak usah banyak peradatan. Kau dan aku sudah bertahun-tahun saling mengenal, saling membantu di sepanjang jalan. Kita adalah penguasa dan menteri dan juga sahabat baik. Aku berjanji padamu, tak peduli pada suatu hari Huai Song akan ditakdirkan menjadi apa, asalkan aku masih berkuasa sehari pun, aku pasti akan memberi anugerah pada seluruh keluarga Pangeran Kuan Mo. Ujung-ujung jarinya agak dingin, embun malam perlahan merayapi sudut-sudut pakaiannya. Kelembapan cakar ular piton dan naga Kuan Mo membungkuk dan berkata, banyak terima kasih yang mulia, malam sudah larut, kalau tak ada urusan lain hamba mohon diri dulu. Di dunia ini, semua orang mempunyai suatu hal yang tak dapat dihindarinya. Semua orang mempunyai suatu hal yang harus dilakukannya. Karena tak waspada, dirinya membiarkan kelompok Raja Taiping turun tangan, memberi kaisar kecil yang tuli racun. Anak yang malang ini tak hanya tuli, namun juga berusia pendek karena diracun. Begitu kaisar sudah mangkat, Huai Song pasti akan kacau balau. Raja Jinjiang, Raja Huai'an, dan yang lainnya tanpa kecuali akan mulai membuat masalah. Saat itu, garis keturunan Nalannya akan terputus di antara langit dan bumi. Ia tak rela. Beberapa tahun belakangan ini, dirinya telah dengan susah payah mengurus pemerintahan, memutar otak untuk membantu kaisar cilik memerintah. Dan para kerabat keluarga kaisaran itu setiap hari mengharapkan dirinya mati. Para leluhurnya mempertaruhkan nyawa di medan perang. Masa hanya untuk menyerahkan kekuasaan pada orang lain, dirinya telah bertindak dengan hati-hati dan jujur selama banyak tahun. Bagaimana bisa ia membiarkan negeri ini jatuh ke tangan kotor orang-orang itu? Dominasi Yanbe sudah pasti akan terjadi. Biantang dilanda kekacauan domestik, Huai Song dilanda kekacauan domestik, Dakia lebih kacau balau lagi. Saat ini, daripada menunggu kematian King Air dan menyerahkan negeri pada sanak saudara keluarga kekaisaran yang memiliki maksud tersembunyi, lebih baik ia menjual negara, ditukar dengan keamanan rakyat Huai Song dan kelangsungan garis keturunan Nalannya.
Bagaimanapun juga, ia memiliki ibu yang sakit parah. Sedangkan Yu'er hanya seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Selain itu, ada pula para menteri tua yang setia pada keluarga kekaisaran yang sah. Lebih baik menyetujui usul Yan Kun. Dengan demikian, kedudukan dan kemuliaan keluarga Nalan tak akan berkurang. Kedua negara dapat beraliansi, berserikat untuk mendirikan pekerjaan besar, dan juga dapat mewujudkan cita-cita dalam hatinya. Selain itu, bukankah keinginan ini adalah sesuatu yang sudah didambakannya selama bertahun-tahun? Gerbang istana Juizong dibuka lebar-lebar. Sosok Kuan Mo perlahan-lahan menghilang di tengah kegelapan yang tak berujung itu. Nalan tiba-tiba merasa agak cemas, seakan ada sesuatu yang telah meninggalkannya, menghilang di balik tirai malam yang menyedihkan ini, dengan diam menghilang. Mengenai pengiriman Kuan Mo ke Dong Jiang, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sentimen menentang perang ini di kalangan angkatan bersenjata terlalu kuat. Andaikan tak menggunakan kekuatan yang bagai guntur, ia tak akan dapat menakut-nakuti mereka. Sedangkan Kuan Mo terlembut dalam mengendalikan pasukan. Sulit baginya untuk melaksanakan tugas ini. Selama Kuan Mo ada di tempat, ia akan dikekang oleh Kementerian Perang sehingga ia tak dapat mengkonsolidasikan seluruh pasukan agar dapat berserikat dengan Yan Bei. Di jalan raya kekaisaran yang amat lebar, Kuan Mo berjalan dengan tenang. Pengawal pribadinya, Jian Wu, dengan hati-hati berjalan di sisinya. Kereta kuda berjalan di belakang mereka, rodanya berderit-derit. Putri tertua mempercayai Raja Kuan, wisma Raja Kuan amat dekat dari istana kekaisaran. Sebelum sampai di rumah, dari kejauhan ia melihat bahwa pintu gerbang diterangi beberapa buah lentera. Semuanya berwarna merah hangat, membuat hati begitu melihatnya menjadi hangat. Pangeran sudah pulang. Putri Yusu mengenakan gaun berwarna biru muda. Di bawah cahaya lentera ia nampak sederhana namun anggun. Ia menerima lentera di tangan Kuan Mo, lalu dengan heran bertanya, "Kenapa pangeran membawa sebuah lentera yang belum dinyalakan?" Kuan Mo agak tertegun. Ia menunduk, memandanginya. Ia melihat bahwa lentera istana dari batu komala putih itu sama sekali belum dinyalakan. Di bawah sinar lentera lain, dinding yang terbuat dari batu komala nampak seperti glasur yang diwarnai, seakan kalau disenggol sedikit akan pecah berkeping-keping. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku lupa." Kuan Mo masuk ke ruang baca dan duduk di sana. Sambil memandangi sehelai kertas, ia menatap ruang kosong di kertas itu untuk waktu yang amat lama. Lalu baru menunduk dan mulai menulis. Ia menulis dengan amat cepat. Dalam waktu yang singkat, ia telah menulis sehelai halaman yang amat panjang. Setelah selesai menulis, ia memberikan pada Jiang Wu, lalu berkata, "Pagi-pagi besok, antar surat ini ke Kementerian Upacara. Berikan pada tuanku. Minta ia mengirim surat ini ke gerbang Beiji dan memberikannya secara pribadi pada Yan Kun." Jian Wu tertegun, pikirannya bergejolak. Namun tak lama kemudian ia mengangguk dan berkata, "Hamba akan mematuhi perintah." Kuan Mo duduk di dalam ruang baca, bersandar di punggung kursi dari kayu nanmu yang berukir 9 naga. Dengan perlahan ia memejamkan matanya. Kabar tentang perkawinan strategis di antara Huai Song dan Yan Bei dengan cepat tersebar ke seluruh bumi Qimeng. Di saat yang bergejolak ini, pernikahan ini jelas-jelas menggabungkan kedua negara itu dalam sebuah perserikatan. Dengan amat cepat, pasukan air Huai Song dikirim ke Laut Huangfu, mengintai Dakia bagai seekor harimau, mengambil sikap dan setiap saat bertempur bersama pasukan Yan Bei. Malam hari ini, seluruh gerbang Beiji masih seperti biasa, tenggelam dalam kesunyian yang sedingin es. Sejak pasukan Yan Bei menduduki gerbang ini, tempat ini tak lagi ramai seperti dahulu. Di pukul 5 Lianggeng, sebuah pasukan yang mengenakan pakaian kamuflase berwarna hitam dan wajahnya dicoreng-moreng dengan cat dengan perlahan muncul di mulut gerbang. Acuk berdiri di tengah pasukan itu, lalu kembali mengulangi peraturan operasi ini. Pertama, harus membunuh tanpa pandang bulu. Siapapun yang dapat menjadi ancaman atau memberikan tanda bahaya harus dibunuh dengan cara yang paling efisien.
Kedua, saat pasukan pertama membuat kekacauan di dalam, pasukan kedua akan mengusir sekawanan kuda ke arah timur laut untuk menimbulkan kepanikan di antara pasukan penjaga kota dengan menciptakan tipuan bahwa pasukan besar Kia sedang datang menyerang. Ketiga, semua prajurit lain harus menunggu di luar gerbang, bersiap untuk setiap saat membantu rekan-rekan mereka dan masuk ke dalam gerbang dengan memanfaatkan kekacauan. Waktu berlalu, detik demi detik dan menit demi menit. Saat genderang penanda pukul sanggeng berbunyi, Heki yang membawa anggota pasukan pertama bergerak dengan cepat ke pintu gerbang Weiji bagai kawanan hantu. Pada saat yang sama, pasukan kedua pun mulai bergerak, melangkah ke arah kawanan kuda yang sebelumnya telah disiapkan di timur laut. Di tengah kegelapan malam, Heki memimpin para prajurit pasukan Kuili merayap maju. Dengan amat cepat mereka menghilang dari pandangan mata. Acu membawa beberapa pengawal pribadi bersembunyi di hutan yang lebat. Ia duduk dengan tenang, berulang-ulang mengkaji keseluruhan rencana dalam benaknya, mencari-cari lubang dan kelemahan di dalamnya. Sekali, dua kali, tiga kali. Baiklah, tak ada masalah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tenang menunggu jawaban. Kira-kira setengah sichen kemudian, dari arah timur laut sekonyong-konyong terdengar suara kaki berkuda yang mengguncang langit. Kaki kuda itu bagai guntur bercampur dengan suara teriakan marah para prajurit. Ranting-ranting pohon yang diikat ke ekor kuda menimbulkan debu-debu yang membumbung, menutupi sang rembulan di langit. Dengan sekilas, beberapa ratus ribu pasukan berkuda seakan sedang mendatangi mereka. Puncak gerbang Beiji seketika itu juga menjadi ribut. Perhatian semua orang di atasnya tersedot ke arah timur laut. Dengan amat cepat, gerbang timur laut, gerbang Beiji, terbuka lebar. Dua regu pasukan pelopor dengan diam-diam menerjang masuk. Akan tetapi tanpa menunggu mereka mendekat, pasukan Qiuli yang berjaga di luar gerbang sudah mendahului mereka dengan amat cepat. Setengah sichen kemudian berlalu, ia dalam kota cahaya api yang tiba-tiba berkobar. Acu segera berdiri lalu berkata dengan suara rendah, "Waktunya sudah tiba, bergerak." Di tepi sungai Cisui, perahu-perahu yang sebelumnya telah disiapkan didorong ke atas air. Acu membawa segerombolan prajurit menaiki sebuah rakit, lalu berlayar ke Biantang dengan cepat melalui jalan air. Pasukan Yanbei seluruhnya terdiri dari pasukan kapeleri dan pasukan berbaju jirah berat. Sama sekali tak memiliki pasukan air, karena mereka mengambil alih gerbang Beiji secara tergesa-gesa. Mereka tentu saja tak dapat mempertahankan daerah perairan yang begitu luas, ditambah dengan musuh yang menyerang di luar dan di dalam. Saat ini, jalan air Cihui ini adalah jalan terbaik menuju Biantang. Akan tetapi, sebelum berjalan selama sepembakaran hiu, tiba-tiba suara air dari depan terdengar berkecipak. Acu melirik sebuah busur yang kuat. Dalam sekejap ia telah menariknya secara penuh. Sebuah suara jerita mengenaskan mendadak terdengar di tengah kegelapan. Tak lama kemudian, beberapa ratus obor mendadak menyala. Sekitar 500 lebih perahu perang pun muncul di tengah malam yang gelap gulita. Suara teriakan panik secara beruntun terdengar. Puluhan tombak panjang menusuk dari segala penjuru. Seorang perwira Yanbei berdiri di haluan kapal. Sambil melambaikan pedang ia berseru keras-keras, "Mampuslah pengkhianat!" Beberapa puluh anak panah dipasang di buzur. Kepala anak panah yang padat membidik Acu dan yang lainnya. Sang perwira segera mengayunkan goloknya. Mata prajurit mengunci pemicu busur silang. Bergaris-garis busur seketika itu juga menembak dengan ganas. "Lompat!" Hekyo tiba-tiba berseru dengan tegas. Sedetik kemudian, pasukan Qiuli bersama-sama terjun ke tengah sungai Qiesui yang amat luas. Anak panah dari busur silang berdesingan dengan padat menembus perahu-perahu kecil itu, namun sama sekali tak meninggalkan sebuah bercak darah pun. "Komandan, mereka melompat ke sungai."
Seseorang berseru dengan nyaring. Akan tetapi dengan amat cepat seorang prajurit berseru, "Jenderal, perahu bocor." Tak lama kemudian, suara-suara yang tak terhitung banyaknya pun terdengar. Banyak sekali dasar perahu yang bocor dan hancur, berkeping-keping. Air sungai pun masuk ke dalamnya dengan suara bergemericik. Dalam sekejap mata, 3 perahu kecil telah tenggelam. Para prajurit Yanbei yang tak bisa berenang berpegangan pada kayu yang mengambang di sungai dengan kalang kabut. Jeritan yang mengenaskan bergema di permukaan sungai. Suara obor bergema retak. Keadaan di sekeliling mereka kacau balau. Mereka ada di bawah. Jenderal itu muka dengan suara nyaring ia membentak, "Pakai mesin pelontar batu, pakai tombak, gilas mereka sampai mati, tikam mereka." "Jenderal, tak bisa, di sungai masih ada orang kita." "Enyah!" Karena dimarahi, pengawal pribadi itu hendak berteriak, namun ditarik ke samping oleh seorang rekannya. Orang itu dengan geram berkata, "Tapi Yang Mulia berkata bahwa ia ingin kita menangkapnya hidup-hidup." Seseorang lain cepat-cepat berkata, "Hidup-hidup, mati saja belum tentu bisa ditangkap, apalagi hidup-hidup." Cahaya obor terpantul di langit. Batu-batu yang amat besar terbang ke angkasa. Sang jenderal berseru dengan gusar. Para bawahannya segera mengisi mesin pelontar batu. Baris demi baris prajurit bersenjatakan tombak pun berlari ke depan. Sedetik kemudian, suara gemuruh terdengar di samping telinga. Bongkah-bongkah batu besar menghantam permukaan air. Tombak bagai hujan anak panah dengan tajam menikam sungai Cisui. Di permukaan sungai mendadak muncul cipratan-cipratan berwarna merah, bergejolak berbau darah bagai awan merah. Ronde demi ronde serangan dilancarkan. Sedikit demi sedikit permukaan sungai pun menjadi tenang. Rakit, Acu, dan yang lainnya telah seluruhnya hancur berkeping-keping. Serpihan hampir 1.000 perahu dan rakit membentuk sebuah jembatan mengambang di permukaan sungai. Mendesak ke bawah kapal-kapal perang Yanbei bertumpuk menjadi satu. Suara-suara teriakan membunuh sedikit demi sedikit berhenti. Para prajurit Yanbei yang segera berubah menjadi pasukan air dengan bimbang memandang permukaan sungai yang tenang. Sambil mengernyitkan dahi mereka berkata, "Apa semua sudah mati? Kenapa masih tak mengambang ke atas? Cepat lihat!" Entah siapa yang tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke arah suara itu. Nampak bahwa di belakang mereka, di permukaan air di kejauhan, kepala-kepala orang yang tak terhitung banyaknya dengan padat mengambang. Terlihat bahwa sambil mengambang di permukaan air, orang-orang itu juga mencopot pakaian luar mereka. Beberapa orang berkerumun bersama. Tak lama kemudian, tak nyana, satu persatu mengambang, lalu dengan cepat pergi mengikuti arus air. Sang jenderal membelalak matanya dengan tercengang, lalu bertanya dengan suara geram, "Apa itu?" Suara prajurit veteran yang sudah berpengalaman berkata dengan ragu-ragu, "Sepertinya itu rakit dari kulit domba." "Cepat kejar, Jenderal, serpihan-serpihan kayu itu menghalangi jalan. Untuk sementara ini perahu tak bisa berlayar." Sang jenderal terpana di tempat. Tak berpikir olehnya bahwa walaupun dirinya sendiri berada di posisi yang menguntungkan, mempunyai kapal yang kuat dan anak panah yang tajam, serta menduduki daerah yang menguntungkan, ia akhirnya harus melihat orang-orang ini berlalu dengan jumawa di depan mata sendiri. Hampir 60.000 pasukan air Yanbei berdiri di kapal perang raksasa, memandangi sosok orang-orang ini sedikit demi sedikit menghilang di tengah malam yang pekat. Untuk waktu yang amat lama ia termenung. Setelah bergabung dengan Heiki dan yang lainnya, Acu menghitung jumlah orang-orangnya dan menemukan bahwa tak kurang dari 3.000 orang tewas dalam pertempuran yang baru saja berlangsung itu. 2.000 orang di antara mereka tewas terkena serangan mesin pelontar batu dan tombak Yanbei. Akan tetapi, dengan membayar harga seperti ini, seluruh prajurit berhasil menerobos gerbang Beiji. Hal ini sudah merupakan suatu kemenangan yang sukar dibayangkan. Akan tetapi, misi ini belum berakhir. Walaupun mereka sudah meninggalkan gerbang Beiji, akan tetapi mereka berhasil menarik perhatian angkatan bersenjata Yanbei. Selain itu, daerah luas di belakang gerbang Yanbei masih banyak di bawah kekuasaan pasukan Yanbei. Acu segera mengambil keputusan untuk membawa pasukannya ke dalam hutan gunung. 2 hari kemudian, mereka berjumpa dengan penghadapan pertama musuh.
Dalam 3 hari, kedua belah pihak bertempur lebih dari 20 kali, yang sebagian besar dimenangkan oleh pasukan Qiuli. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan pasukan Yanbei yang ahli bertempur sebagai pasukan kavaleri, pasukan Qiuli lebih unggul dalam perang gerilya dan pertempuran jarak dekat. Di bawah prinsip kemiliteran Acu, pasukan mereka bertempur sambil melarikan diri dan dengan cepat mengambil daerah yang dikuasai oleh keluarga kekaisaran Biantang yang sah. Akan tetapi, saat mereka akan segera keluar dari hutan gunung dan masuk ke perbatasan Hanshui, Yanbei tiba-tiba membakar gunung itu. Api berkobar selama 4 hari berturut-turut dan menyebar ke seluruh gunung Kuatang. Kampung penduduk yang banyak tempat juga terkena. Korban mati atau terluka tak terhitung jumlahnya. Acu tak dapat berbuat apa-apa dan mau tak mau membawa keluar para prajuritnya keluar gunung terlebih dahulu. Karena hutan gunung itu terbakar, mereka tersesat dan ketika keluar hutan menyimpang 300 li dari rute yang seharusnya. Walaupun ada para prajurit veteran pasukan serigala yang sudah akrab dengan daerah itu, namun pagi-pagi keesokan harinya mereka masih sekali lagi harus berhadapan dengan pasukan Yanbei. Di pertempuran kota Likang, korban luka dan tewas kedua belah pihak amat besar. Acu memimpin 3.000 prajurit pilihan menyerbu markas besar pasukan musuh. Komandan pasukan musuh terkena panah di tengah pertempuran dan tak diketahui mati atau hidupnya. Akan tetapi, pasukan Yanbei pantas menyandang gelar pasukan kelas 1 di daratan Qimeng. Walaupun komandan mereka terluka, pasukan mereka masih tak menjadi kacau. Mereka bertempur sambil mundur, bertahan dengan amat gigih. Sebagian besar prajurit terdapat bergerak dengan gesit, namun untung saja dalam beberapa kali pertempuran ini mereka berhasil merampas banyak kuda perang. Setelah pertempuran kota Likang, Acu membagi pasukan menjadi 10 pasukan kecil. Setiap pasukan kecil itu terdiri dari 4.000 orang dan jarak antara mereka terlebih dari 2 li. Semenjak itu, dengan memutar mereka pun bergerak ke arah gerbang Hanshui. Akan tetapi, begitu mereka sampai ke Kabupaten Nali, Acu tiba-tiba jatuh sakit. Sebenarnya 5 hari yang lalu ia sudah merasa tak enak badan. Perutnya melilit bagai tertikam pedang, hingga sulit dilukiskan. Selain itu, sekujur tubuhnya pun demam tinggi, kepalanya pening dan mual, tangan dan kakinya tak bertenaga. Sebenarnya, karena situasi peperangan sedang kritis, ia berusaha untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang, untuk sementara mereka berhasil menghindar dari kejaran pasukan Yanbei dan tenaganya pun semakin lemah. Walaupun ditentang oleh He Qiao mencari tempat untuk anak buahnya di luar kota, ia membawa Acu masuk ke kota Nanli. Walaupun Biantang dilanda perang saudara dan Yanbei melewati tempat ini, namun kerusakan di dalam negeri ini masih tak dapat separah Jakia. Beberapa kota besar masih ramai seperti semula, kecuali harga beberapa komoditas yang melambung tinggi karena pengaruh perang. Hal-hal lain hampir tak terpengaruh. He Qiao mengirim orang keluar untuk mencari tabib. Namun, Acu yang tadinya mengantuk sekarang tak dapat tidur. Ia berbaring di ranjang yang bersih, dengan tenang memandangi tirai dengan nanar. Pikirannya bagai awan yang melayang di cakrawala, melayang-layang untuk waktu yang amat lama. Saat mengejar mereka, para prajurit Yanbei terus-menerus memanggil mereka pengkhianat. Dengan demikian, mereka berkata bahwa mereka tahu identitas dirinya. Sebenarnya, dengan informasi yang dimiliki intelijen Yanbei, mereka seharusnya sudah dapat menduga bahwa yang dapat menerobos gerbang dengan mempertaruhkan nyawa hanyalah dirinya yang diberi gelar Raja Qiuli oleh Li Ce sendiri. Dengan kata lain, Yanbei bermaksud membunuh dirinya. Selain itu, sekarang Yanbei dan Putri Jing'an telah bersekutu. Akan tetapi, dirinya hendak membawa pasukan untuk membantu Li Keiyi sebagai komandan gerbang Beiji, dan Yan Kun tentunya hendak membantu sekutunya untuk menangkap dirinya di mulut gerbang. Di medan perang, tak ada ayah dan anak, apalagi di antara mereka. Hal-hal ini dipahami olehnya. Yan Kun semakin lama semakin mempunyai kekuatan seorang diktator. Keputusannya untuk menyerang dan membunuh berani, sebab dan ganas.
Siasatnya yang berani namun hati-hati mengejutkan. Ia sekarang sudah bukan anak yang bersembunyi di istana Sengjin belasan tahun yang lalu itu. Ia tak usah lagi memandang muka orang lain lagi. Sang tabib dengan cepat datang. Heikyo berdiri di belakang sang tabib. Dengan tegang memandangi sang tabib memeriksa denyut nadi acuh. Tabib tua berjanggut putih itu menggumam untuk beberapa waktu lama. Lalu ia tiba-tiba berkata seraya tersenyum, "Selamat pada Tuan, Nyonya Anda sudah mengandung." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.